Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kita akan membaca Al-Munqidh minadh dhalal di halaman 59 di paragraf terakhir. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Al-Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rafil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ahli wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was shalihin wa ila arwahil ulama'is shalihin wal muallifin wal musannifin, khususan muallifa hadainil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adana barakati wa nafa'ana bi ulum wa amadana bi madadih wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa farallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Na'am. Lamma nasha'at san'atul kalami wa kathura al-khawdu fihi wa talatil muddatu tashawwafa al-mutakallimuna ila muhawalati adh-dhabbi an as-sunnati bil bahthi an haqa'iqil umuri. Na'am, betul. Lamma nasya'at. Na'am ini disebut dengan, ya, penggunaan na'am itu macam-macam. Bisa na'am sebagai jawaban untuk pertanyaan hal, ya, apakah, ya atau tidak, itu ya. Tapi na'am itu juga bisa berfungsi sebagai sifat istidrak, ya, sebagai sebagai ungkapan untuk mengkualifikasi atau mengoreksi atau menyempurnakan informasi yang ada sebelumnya. Jadi misalnya, ya meskipun begitu tapi, atau ya betul informasi yang kamu katakan, ya, tetapi gini. Jadi itu namanya sifatul istidrak, sifat atau redaksi ungkapan untuk menyempurnakan, untuk memberikan catatan terhadap kalimat sebelumnya. Na'am, betul, ya. Lamma nasya'at, ketika muncul, ya, son'atul kalami, ilmu kalam. Son'ah di sini maksudnya ilmu, ya, atau fan, ya. Wa kathura, dan menjadi banyak al-khawdu, keterlibatan atau masuk terjun, ya, fihi, di dalam ilmu kalam. Makin banyak yang tertarik untuk mempelajari ilmu kalam. Wa talat, dan menjadi lama, panjang, al-muddatu, masa, setelah berlalu sekian waktu dari kemunculan awalnya. Tashawwafa, kemudian menjadi suka sekali, menjadi tashawwafa, sangat menggemari al-mutakallimuna, para ahli kalam, ya, ila muhawalati dzabbi, untuk mengusahakan, untuk membela anis sunnati, dari sunnah Kanjeng Nabi, bil bahthi, dengan cara meneliti, ya, bil bahthi, dengan cara meneliti an haqa'iqil umuri, tentang hakikat segala sesuatu. Jadi setelah mula-mula kalam itu berkembang sederhana, ya. Mula-mula ya tujuannya untuk membela doktrinnya, akidahnya orang salaf. Itu pertama kali kemunculan ilmu kalam, ya. Ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail Al-Asy'ari itu muncul pada abad keempat Hijriah, ya, tahun 300-an sekian Hijriah, ya. Itu tujuan
Imam Asy'ari untuk memakai ilmu kalam ketika itu, karena dia ini kan dulunya selama kira-kira 30 tahun itu menjadi seorang Mu'tazilah ya. Karena kebetulan gurunya itu adalah ayah tiri dari beliau, namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Jadi pendiri akidah Asy'ariyah yang diikuti sebagian besar oleh warga Nahdliyin ini, atau semuanya, bukan sebagian besar ya, itu dulunya adalah pengikut madhab Mu'tazilah, madhab yang sangat rasional, sangat menggunakan pendekatan penalaran ya. Dan Imam Asy'ari itu sejak kecil, sejak remaja itu tumbuh sebagai orang yang mempelajari akidah Mu'tazilah selama 30 tahun di bawah bimbingan seorang ulama Mu'tazilah yang sangat penting, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i selama 30 tahun. Karena kebetulan Abu Ali Al-Jubba'i itu adalah ayah tiri. Jadi setelah ayahnya meninggal, ibunya dinikahi oleh Abu Ali Al-Jubba'i, Wakila ya. Meskipun riwayat ini berbeda-beda, tapi Wakila Abu Ali Al-Jubba'i adalah ayah tiri dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Sampai ketika umur 40 tahun di bulan puasa seperti begini ya, bulan puasa, Imam Asy'ari mimpi selama 3 kali sebulan selama bulan puasa itu ketemu dengan Kanjeng Nabi ya. Dan Kanjeng Nabi setiap kali menemui Imam Asy'ari dalam mimpinya itu selalu memerintahkan kepada dia untuk membela ajaran-ajaran Kanjeng Nabi dengan cara meninggalkan kemu'tazilahannya. Pokoknya disuruh untuk membela ajaran sunnah ya. Nah, sampai 3 kali baru pada mimpi ketiga kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian mengambil keputusan drastis ya, mendeklarasikan di masjid dan menyatakan bahwa dia tidak lagi mengikuti mazhab Mu'tazilah dan akan mendukung, mensupport mazhabnya orang salaf, ulama salaf ya. Ulamanya orang-orang salaf yang ketika itu disimbolkan tokoh utamanya adalah Imam Ahmad bin Hambal ya. Tetapi Imam Asy'ari karena dia terlatih dalam waktu yang panjang untuk berpikir rasional dengan pendidikannya sebagai orang Mu'tazilah itu, ketika beliau kembali kepada akidah salaf, beliau membela akidah salaf ini juga dengan cara yang rasional, dengan cara kalam. Itulah pertama kali kalam, ya, ilmu kalam yang menggunakan penalaran itu kemudian muncul dan dipakai untuk membela akidah salaf. Ya. Makanya kalau jenengan, terutama santri-santri yang sering ngaji di pondok dulu, ngaji kitab tauhid yang dalam bentuk nazom itu, yaitu Jauharatul Tauhid yang terkenal sekali itu, karangan Imam Ibrahim Al-Laqani, itu di sana dikatakan bahwa mazhab ulama salaf, ulama zaman awal, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu adalah mazhab yang mazhab yang lebih selamat ya, dikatakan sebagai mazhab yang lebih selamat, lebih aman karena tidak ada unsur interpretasi, takwil segala macam. Jadi lebih aman karena mengikuti secara harafiah apa yang tertulis di dalam hadis maupun Quran ya. Tetapi mazhab khalaf, yaitu mazhab ulama belakangan, yaitu mazhab yang didirikan oleh Imam Asy'ari, itu adalah mazhab yang lebih kokoh karena mazhab ini itu didukung oleh argumentasi-argumentasi yang kokoh, yang rasional, sehingga kalau ada serangan dari luar itu bisa dipertahankan. Mazhab salaf itu lebih aman, tetapi kalau ada serangan nggak ada alat untuk membela ya. Nggak ada instrumen intelektual untuk membela. Nah, membelanya itu harus ada alatnya. Nah, alat itulah yang pertama kali disediakan, ditemukan, disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tujuan ilmu kalam
yang dibicarakan oleh Al-Ghazali ini pertama-tama memang ilmu kalam itu tujuannya untuk membela akidah orang-orang salaf, para ulama salaf, ulama dulu ya. Tetapi belakangan ya semua begitulah ya, pengetahuan itu makin lama pasti makin canggih. Mula-mula ketika baru muncul itu sederhana, primitif ya, sangat simple ya, sesuai dengan tujuan asal. Tapi begitu ilmu itu makin lama digeluti banyak orang ya, seperti dikatakan di sini wa kathrul khawdu fihi, makin banyak orang yang terlibat di situ dan makin jauh masuk ke dalam, akhirnya yang dibahas itu makin bercabang-cabang. Tema-tema yang digeluti makin banyak. Orang yang keasyikan menggeluti ilmu kalam itu akhirnya seperti lupa tujuan asal, akhirnya sama dengan perkembangan dalam ilmu-ilmu yang lain, para sarjana yang terlibat dalam ilmu itu makin asyik dengan dirinya sendiri. Itulah tanda kutip ya, kutukan semua ilmu ya begitu. Ini tidak terjadi hanya dalam ilmu kalam, dalam semua pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu kalau muncul pertama sederhana, simple, mudah difahami, dan memenuhi tujuan pokoknya. Tujuannya apa ya? Itu sudah, itu yang dibahas ya. Begitu makin lama makin canggih, makin orang susah mengikutinya itu. Ini ilmu ini kok jadi kayak asik sendiri. Para ulama dan sarjananya yang menggeluti ilmu itu juga makin jauh ke lorong gua begitu, makin keasikan. Nah, inilah yang dibicarakan oleh Al-Ghazali ini. Tasyawwafal mutakallimuna. Tasyawwafa itu artinya adalah makin asyik ya para ahli ilmu kalam ini untuk membela ila dzabbi 'anis sunnah, membela sunnah Kanjeng Nabi, membela akidahnya orang salaf ya. Tapi dengan cara bil bahthi an haqaiqil umuri, meneliti perkara-perkara yang detail, rumit, kecil-kecil gitu. Makin spesialis, spesialisasinya makin jauh ke dalam. Wahadu dan kemudian masuk mereka, khadu itu masuk ke dalam ya. Jegur fil bahthi di dalam penelitian anil jawahiri mengenai konsep jawahir atau jauhar, atom. Seperti yang saya terangkan kemarin ya. Nanti akan saya terangkan apa makna jauhar ya. Wal a'radi dan a'rad ya. Kalau di pondok dulu guru-guru saya memaknainya aral, ngaral. Ya, ngaral itu sebetulnya versi Jawa dari arad, karena kan orang Jawa nggak bisa bilang dot jadi lam ya. Fardu jadi perlu ya. Apalagi zuhur jadi lohor, ya meskipun zuhur bukan dot tapi dha ya. Wa ahkamiyah dan hukum-hukum dan status-statusnya arad dan jauhar ya. Jadi mereka makin masuk yang dibahas itu ilmu-ilmu, teori-teori yang sangat canggih sekali. Termasuk ya ini membela akidah orang salaf dengan menggunakan teori jauhar dan arad. Yang ini semula teori yang dipakai oleh orang Mu'tazilah, dipinjam dari filsafat Yunani, dari teorinya Aristoteles ya. Kalau Anda baca bagian dalam metafisikanya Aristoteles ya, dalam risalah dia yang namanya Kategoris atau yang diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi al-maqulat itu ya. Ada al-maqulatul asyr ya. Ada makulah, ada 10. Nah itu di situ ada istilah namanya jauhar, yang dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai substance atau substansi ya. Wal arad itu accident. Itu gambarnya begini. Ini saya contohkan ya, dengan gelas warna apa ini? Biru apa hijau ini ya? Biru nih ya. Saya kadang-kadang jumbo antara biru dan hijau ini. Kayak orang Madura aja saya. Ini gelas warnanya biru, oke? Gelas ini kalau menurut teorinya Aristoteles yang dipinjam oleh orang Mu'tazilah, terus kemudian merembet ke mazhab Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah atau yang disebut dengan Asy'ariyah ya. Gelas ini itu terdiri dari 2 elemen
Ini saya terangkan apa makna jauhar dan apa makna arad ya. Gelas ini itu terdiri dari dua unsur ya. Yang pertama adalah unsur namanya jauhar. Yang kedua unsur namanya arad ya. Jauhar itu adalah ya bentuk fisiknya gelas ini. Ini jauharnya, substansinya gelas itu, iya bentuk fisiknya ini gelas ini. Tetapi gelas ini itu tidak bisa hanya gelas saja. Dia harus punya namanya kualitas atau sifat-sifat. Jadi gelas itu punya sifat pertama warnanya. Bentuknya tipis seperti ini, bentuk bulat, terus kemudian warnanya biru dengan ornamen seperti ini dan cetakan seperti ini dan seterusnya. Tingginya sekian, ukurannya, itu namanya arad. Jadi arad itu adalah sifat-sifat yang menempel di dalam jauhar. Setiap benda itu terdiri dari dua elemen ini. Ada elemen substansi, bahan dasarnya, dan kemudian yang kedua namanya arad, yaitu bentuk fisiknya. Bentuknya, warnanya, ukurannya, tingginya, ornamennya atau lukisan-lukisan yang ada di situ, baunya, umurnya, macam-macam. Jadi arad itu adalah hal-hal yang menempel dalam jauhar yang bisa datang, bisa pergi. Misalnya, warna biru ini bisa hilang. Kalau gelas ini dibakar, hilang warnanya kan, warnanya jadi berubah. Tapi substansi gelas masih ada. Ya. Meskipun bentuknya berubah karena dibakar ya dia meleleh kemudian ya menjadi gumpalan plastik ya. Jadi manusia misalnya, saya ini ada dua elemen juga, ada jauhar, ada arad. Jauhar saya ya fisik saya ini. Tapi arad saya itu adalah ya warna tubuh saya, coklat, tinggi saya, umur saya, kemudian bentuk fisik saya, rambut warnanya putih dan segala macam. Itulah namanya arad. Setiap jauhar supaya bisa kelihatan dilihat mata orang itu harus ada aradnya. Nah, salah satu karakter atau sifatnya arad itu datang dan pergi, atau kalau dalam bahasa pondok dulu lunga teko. Makanya arad itu artinya barang sing lunga teko. Lunga artinya ya datang pergi. Kadang-kadang ya kayak misalnya manusia ini muda itu arad. Ya. Anak-anak, usia anak-anak itu arad. Yang itu tidak permanen, bisa lama-lama hilang itu. Fase anak-anak diganti fase remaja, nanti di fase remaja hilang diganti fase dewasa, fase tua dan meninggal. Jadi arad itu adalah barang yang datang dan pergi, lunga teko, selalu berubah setiap saat. Dan arad itu tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan substansi, dengan jauhar kan. Arad itu nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya warna biru itu nggak bisa, warna biru itu melayang di udara, gentayangan kayak hantu, nggak bisa. Warna harus menempel dalam jauhar. Tinggi itu juga harus menempel pada barang, nggak bisa sifat tinggi itu terus berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, maksudnya berdiri sendiri, tidak menempel dalam substansi tertentu, itu nggak bisa. Setiap arad dia hanya bisa tegak, bisa wujud kalau dia nempel ke dalam jauhar. Nah, jauhar juga tidak bisa kalau tanpa arad. Jauhar memang bisa qiyamuhu binafsi, dia berdiri sendiri. Jadi benda sebagai jauhar itu bisa berdiri sendiri, tapi dia membutuhkan arad supaya ada bentuknya, ada warnanya, ada umurnya, ada tinggi rendahnya dan seterusnya. Jadi arad itu adalah sesuatu yang menempel. Dia seperti parasit, induknya adalah jauhar. Nah, jauhar itu apa? Jauhar itu ya namanya substansi ya, yang di situ arad itu menempel. Nah, jauhar itu adalah sesuatu yang bisa dibagi terus-menerus ya. Jadi misalnya kayak gelas ini bisa
pecah jadi separuh, yang separuh dipecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, terus sampai ke unit terkecil yang tidak bisa dipecah lebih kecil lagi. Jadi ini kayak pemecahan dalam ilmu kimia ya, unsur terkecil dipecah lagi jadi unsur yang lebih kecil lagi, sampai dulu orang mengira atom sudah paling kecil, tapi kemudian ada unsur materi yang lebih kecil lagi, yang molekul misalnya ya. Nah, unsur terkecil yang sudah tidak bisa dipecah lagi itu dalam ilmu kalam disebut dengan jauhar farad ya. Atau jauhar munfarid atau jauhar farad, yaitu jauhar yang paling kecil, jadi unsur materi yang paling kecil yang tidak bisa lagi dibagi lebih kecil lagi. Itu namanya jauhar farad itu. Nah, teori-teori ini semula berasal dari Yunani. Itu berasal dari metafisikannya atau ontologinya Aristoteles. Kalau dengan belajar filsafatnya Aristoteles di Yunani, itu di situ ada penjelasan mengenai jauhar, mengenai mengenai substance dan mengenai accident ya. Nah, ilmu ini itu ilmu yang datang dari luar, ini ilmu asing ini. Ilmu asing. Orang-orang Islam sendiri, para ulama salaf dulu nggak mengenal ini. Tapi tiba-tiba orang Mu'tazilah menggunakan ini, terus orang Asy'ariyah ikut-ikutan. Meskipun tujuannya beda. Kalau ulama Asy'ariyah meminjam teori jauhar arad ini untuk membela akidah orang salaf ya. Membela akidah tentang Gusti Allah itu bersemayam di atas arasy ya, istawa 'alal arasy, bahwa Tuhan itu punya sifat. Beda dengan orang Mu'tazilah yang yang menafikan sifat-sifatnya Allah, karena dianggap kalau Allah punya sifat berarti ada dua barang qadim ya. Ada dua Tuhan berarti, seperti saya pernah terangkan sebelumnya ya. Nah, ini yang kemudian ilmu kalam menjadi kebablasan itu dalam ini yang dibahas oleh Al-Ghazali. Inilah maknanya bahwa wa khadu fil bahthi anil jawahiri wal a'radi. Walakin, nah ini kritiknya Al-Ghazali kepada ilmu kalam. Ilmu yang beliau sendiri menekuni lama sekali di bawah bimbingan gurunya sendiri, namanya Imam Haramain ya. Walakin, tetapi lamma lam yakun, ketika tidak ada zalika itu semua, pembahasan mengenai jawahir, mengenai a'rad ya, maksuda ilmihi merupakan pokok tujuan dari ilmunya mereka. Karena tujuan ilmu kalam itu bukan pembahasan mengenai jauhar a'rad. Tujuan ilmu kalam pokoknya adalah supaya kita tetap konsisten mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya yang intinya akidah ya, kalau mau diringkaskan, intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau diperas dari seluruh pembahasan itu, intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah isbatus sifat lillahi ta'ala, yaitu bahwa Allah itu punya sifat. Itulah intinya. Karena menurut orang-orang lain, yaitu orang Mu'tazilah, maksudnya di sini adalah Allah itu nggak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, ini kata orang Mu'tazilah ya, kalau Allah punya sifat, ini pertanyaan dasarnya, bisa dimaklumi sih kalau sampai mengikuti logikanya orang Mu'tazilah itu kadang-kadang masuk akal juga. Orang Mu'tazilah itu punya argumen begini, nek Gusti Allah duwe sifat, kalau Gusti Allah itu ada sifatnya, pertanyaannya, sifat itu sesuatu yang inheren dalam diri orang itu, yaitu Gusti Allah, atau di luarnya. Misalnya saya ini ya, saya punya sifat orangnya tinggi misalnya. Sifat tinggi itu sifat merupakan sesuatu entitas namanya ya, entity, sesuatu yang terpisah atau merupakan bagian dari diri saya. Kalau dikatakan terpisah, apakah sifat ini sama qadimnya dengan Allah atau dia hadits, anyar teko? Kalau dikatakan sifat ini anyar teko, maksudnya baru, bukan qadim, berarti Allah ketempatan sesuatu yang qadim.
Sesuatu yang ketempatan barang yang tidak qadim, yang hadis, dia akan jadi ikut hadis juga. Artinya Gusti Allah bukan punya sifat qadim lagi, begitu ketempatan sifat yang hadis ini. Tapi kalau sifat ini itu bersifat qadim, berarti ada dua barang qadim, ada dua Tuhan maksudnya. Yang qadim pertama Allah, yang qadim kedua adalah sifat ini. Berarti kamu mengatakan Allah ada dua. Kalau sifatnya ada 20, berarti ada 20 Allah. Karena setiap sifat itu barang qadim yang berdiri sendiri itu. Nah, orang Mu'tazilah mengatakan Gusti Allah itu makanya rumusan orang Mu'tazilah mengenai sifat Allah itu adalah mereka mengingkari sifat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, yang terpisah. Jadi misalnya Gusti Allah punya sifat sebagai zat yang maha tahu, alimun. Nah, orang Mu'tazilah kalau mengatakan Allah itu alimun, itu definisinya begini, Allahu alimun bidzatihi. Allah itu bersifat maha tahu dengan zatnya. Artinya sifat itu sesuatu yang menempel dalam diri zat itu, tidak merupakan sesuatu yang terpisah. Karena kalau terpisah nanti konsekuensinya begitu itu. Konsekuensinya akan ada dua qadim. Atau kalau dia hadis berarti itu menyalahi prinsip bahwa Allah itu bersifat qadim, bukan hadis ya. Karena itu orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah itu bersifat maha tahu, tapi maha tahu dengan zatnya, bukan dengan sifat yang terpisah gitu ya. Tapi bagi orang Asy'ariyah mengatakan begini, itu sama dengan menafikan adanya sifat. Karena kalau sifat itu identik dengan zat ya, itu berarti ya tidak ada sifat. Makanya orang Mu'tazilah itu disebut oleh orang-orang Asy'ariyah sebagai penyangkal ya, nufatus sifat, orang-orang yang menyangkal adanya sifatnya Allah. Itulah perbedaan dasar antara orang-orang Ahlussunnah dengan lawan-lawannya. Allah punya sifat. Itu intinya akidah Asy'ariyah. Makanya kalau belajar akidah Asy'ariyah di pondok pesantren itu intinya belajar sifat Allah 20 ya. Belajar akidah sifat Allah 20 itu plus apa itu lawannya 40, lawannya ada 20 lagi berarti 40 plus ada sifat jaiz ada 10 jadi 50 total ya. Itulah intinya akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah ini dipandang oleh Al-Ghazali dia terlalu keseret di dalam ritmenya orang Mu'tazilah. Jadi pembahasan mengenai jawahir dan a'rad dan segala macam itu di luar pokok ilmu yang menjadi tujuan ilmu kalam ya. Jadi walam malam yakun dzalika maqsudu ilmihim, karena itu bukan merupakan bagian pokok dari pembahasan mereka, pokok dari ilmu mereka, lam yablu, tidak sampai kalamnya atau pembahasannya orang-orang mutakallimun fihi di dalam masalah tadi itu al-madzkur minal jawahir wal a'rad ya, al-ghayatul quswa puncak yang paling tinggi. Karena itu bukan keahliannya para mutakallimun, jadi mereka nggak bisa mencapai titik tertinggi dalam pembahasannya. Karena ini pembahasan filsafat, sementara ulama ini kan tidak ahli filsafat, kira-kira begitulah ya. Falam yahsul, maka tidak terjadi, tidak terperoleh minhu dari kalamnya mereka ini sesuatu yamhaqu yang bisa menghancurkan bil kulliyati secara keseluruhan zulumatil hayrati, kegelapan-kegelapan yang menimbulkan kebingungan fi ikhtilafatil khalqi, di dalam perbedaan-perbedaannya para ulama, maksudnya para orang-orang ya. Karena argumennya orang-orang Asy'ariyah ini tidak meyakinkan, karena mereka tidak ahli dalam masalah ini, sehingga teori mereka tidak bisa sampai ke puncak pembahasannya ya. Dan karena itu tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan yang muncul pada orang-orang seperti saya Al-Ghazali maksudnya ya. Wala uba itu, dan tidak terlalu jauh
an yakuna jika ada qad hasala terjadi zalika, ya tadi itu pengalaman seperti ini, pengalaman bahwa akidah Asy'ariyah ini tidak meyakinkan, tidak bisa membantu orang bersangkutan untuk menghilangkan keraguan-raguannya ya. Li ghairi, kepada orang-orang selain aku. Balastu, barangkali orang lain yang mengalami pengalaman serupa seperti saya juga ada. Balastu, bahkan tidak ada aku asyukku, meragukan aku fi husuli dzalika, dalam terjadinya hal-hal seperti tadi itu, li ta'ifatin, kepada beberapa orang, tidak hanya satu saja, banyak orang mungkin yang mengalami hal serupa seperti saya. Walakin, tetapi husulan, dengan cara terjadi dengan cara masyuban, yang dicampuri, fit taklidi, dengan taklid, fi ba'dil umuri, dalam sebagian perkara-perkara, allati laisat, yang tidak ada al umur ini minal awwaliyati, termasuk hal-hal yang bersifat awaliyat atau aksiomatik ya. Jadi pengalaman yang dialami Al-Ghazali ini mungkin terjadi pada orang selain saya ya, meskipun terjadinya dengan cara taklid ya, bukan melalui pendalaman yang seperti yang dialami Al-Ghazali ini kan tidak taklid, dia mempertanyakan sendiri ya, mencari sendiri ya. Wal gharadu, dan tujuan al-ana sekarang ini adalah hikayatu hali, menceritakan keadaanku. Jadi yang saya ceritakan ini ya keadaan saya nggak mengurusi pengalaman orang lain, maksudnya begitu. Lal ingkaru, tidak mengingkari alaman terhadap orang istashfa, yang bisa menjadi sembuh dengan kalam. Mungkin ada orang lain yang teryakinkan oleh kalam karena dia hanya taklid saja atau ikut gurunya atau apa, dia merasa sudah cukup ya. Ya kalau ada orang merasa bahwa kalam Asy'ariyah itu cukup, monggo saja. Tapi saya sebagai orang yang punya, maksudnya saya Al-Ghazali ya, sebagai orang yang punya tingkat curiosity tinggi itu, saya nggak merasa cukup dengan yang dibahas dalam akidah Asy'ariyah ini, dalam kalam Asy'ariyah. Fa inna adwiyata syifai, karena obat-obat penyembuhan ya, takhtalifu, itu berbeda, bikhtilafi da'i, dengan perbedaan penyakit. Masing-masing penyakit punya metode penyembuhan sendiri-sendiri. Penyakit yang saya alami tidak bisa disembuhkan dengan ilmu kalam. Itu maksudnya di sini. Kalau ada orang lain sembuh karena kalam, monggo saja, tapi saya nggak bisa. Karena penyakit yang dialami oleh Al-Ghazali itu tingkat kekronisannya itu tinggi sekali. Wa kam min dawain, dan berapa banyak obat-obatan yantafi'u, yang bisa mengambil manfaat bihi, terhadap dawa itu, maridun, seorang yang sakit. Banyak obat yang menyembuhkan seseorang, tapi wayastadirru, dan menjadi celaka bihi, dengan dawa ini, akharu, orang lain. Ada obat yang menyembuhkan seseorang tapi mencelakai orang lain. Kalam itu masuk dalam bidang ini ya. Sekarang masuk di pembahasan yang baru. Al-qawlu fi hasilil falsafati. Nah, sekarang masuk ke metode kedua ya. Tadi kan pertama filsafat kan, kalam. Sudah dicobai oleh Al-Ghazali, ternyata ilmu kalam ini tidak memadai untuk menyembuhkan penyakit dia. Oke, sekarang bagaimana dengan jalan kebenaran? Kemarin kan diterangkan jalan orang-orang yang mencari kebenaran itu hanya 4 kemungkinannya. Kalau nggak melalui ilmu kalam, ilmu batiniyah, yaitu ilmunya orang-orang Syiah Ismailiyah, atau ilmu filsafat, atau ilmu tasawuf. Ilmu kalam sudah selesai, nggak memuaskan Al-Ghazali. Sekarang bagaimana dengan falsafah? Al-qawlu. Sekarang pembahasan fi hasilil falsafati, tentang tentang intinya filsafat ya. Wama, dan sesuatu yudhamu, yang dicela, minha, dari filsafat ini. Wama, dan ajaran-ajaran la yudhamu, yang tidak dicela ya. Apa hal-hal dalam filsafat yang patut dikritik, mana yang tidak. Wama, dan ajaran-ajaran yang yukaffaru, yang dikafirkan, fi, di dalam ma itu ya, qailuhu, orang-orang yang
mengucapkan atau mengatakan pendapat itu. Wama dan pendapat-pendapat la yukaffaru yang tidak dikafirkan orang-orang yang berpendapat seperti ini. Apa pendapat doktrin dalam filsafat Yunani yang ditransfer ke dunia Islam melalui dua tokoh penting. Yang pertama adalah Al-Farabi, ya, yang kedua adalah Ibnu Sina. Ini dua tokoh penting dalam sejarah filsafat Islam klasik yang membawa doktrin-doktrin yang oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah itu tidak semua disepakati. Sebagian dikritik. Al-Ghazali itu wakil dari kalangan para ulama ini untuk mengkritik filsafat ini. Meskipun beliau tidak satu-satunya, ada orang lain setelah Al-Ghazali yang juga melakukan kritik ya. Tapi kritik yang paling dikenal adalah kritiknya Al-Ghazali ini. Walakin ya, ada hal-hal yang para filosof tidak menjadi kafir, tapi sekedar hanya walakin yudadda'u, tetapi dibid'ahkan. Orang qail tadi yang mengucapkan pendapat tadi, fihi di dalam ma tadi. Wa bayanu ma sarakuhu, wa bayanu ma dan penjelasan tentang hal-hal pendapat-pendapat saraku yang mencuri para ahli filsafat ya, para falasifah min kalami ahlil haqqi dari pendapatnya orang-orang ahli hak, orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran, yaitu yang mengikuti wahyu ya. Wa mazzajuhu dan mencampur para filosof ini terhadap ma tadi bikalamihim dengan pendapat mereka sendiri. Jadi mereka mengambil sebagian dari wahyu dicampur dengan pendapat mereka yang bersifat rasional dan filosofis ya. Tujuannya adalah litarwiji batilihim, untuk memasarkan, mengiklankan ya, mempromosikan kebatilan atau pendapat mereka yang batil. Fi darji dzalika ya, di dalam mencampurkan tadi itu ya. Jadi kenapa mereka mencampur antara yang benar dan tidak ini? Karena supaya orang tertipu ya. Wa kaifiyati husuli nafratin nufusi, dan bagaimana terjadinya tidak sukanya hati orang-orang ya, min dzalikal haqqi, dari kebenaran itu. Jadi maksudnya adalah karena kebenaran dicampur dengan pendapatnya para filosof yang tidak benar itu, akhirnya orang-orang itu merasa bahwa semuanya salah. Padahal di dalam pendapat para filosof ini sebetulnya ada yang benar, ada yang salah. Karena begitu dicampur, orang kemudian berkesimpulan salah semua, nggak dibedakan. Nah, Al-Ghazali dengan ketajaman analisanya dia bisa membedakan mana dari campuran ini yang bisa dipisahkan yang benar, mana yang salah. Jadi dipisahkan ya, difilter ya. Itu maksudnya wa kaifiyati husuli nafratin nufusi. Wa kaifiyati istikhlasi sarrafil haqaiqi, dan bagaimana untuk memisahkan ya, istikhlas itu seperti apa, memfilter, jadi mengangkat inti ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu redaksi atau istilahnya adalah euklinasi. Jadi mengambil inti dari sesuatu yang tidak inti, itu namanya istikhlas ya. Dan bagaimana bagaimana membedakan para penjual hal-hal yang benar. Sorrof itu artinya kalau dalam bahasa Arab modern maupun klasik, kata sorrof itu artinya adalah penjual uang, money changer ya. Orang yang jual uang untuk, kalau ada orang yang menukarkan uang ya, kepengen nukar uang, itu pergi ke namanya money changer. Nah, money changer itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah sorrof ya. Jadi sorrof di sini dipakai sebagai secara majazi ya, secara metaforis, yaitu para penjual maksudnya ya. Bagaimana memisahkan para penjual hal-hal yang benar ya, al-haqqi yang bersifat benar ya, al-khalisi yang murni ya,
minaz zaifi ya. Wa kaifa istikhlasi sarrafil haqaiqi, dan bagaimana memisahkannya para penjual atau para pencari hal-hal yang benar. Maf'ulnya istikhlas adalah al-haqqa, terhadap kebenaran, al-khaliso yang murni, minaz zaifi, dari hal-hal yang tipuan, wal bahroji, dan barang-barang yang gemerlap ya, tapi sebetulnya tipuan, min jumlati kalamihim, dari keseluruhan pendapat-pendapatnya para filosof ini ya. Jadi intinya bab berikut ini akan berbicara mengenai soal jalan kebenaran yang ditempuh oleh para filosof, dan bagaimana di sana itu penuh dengan jebakan-jebakan, karena ada yang ajaran dalam filsafat yang sesuai dengan agama, ada yang tidak, ada yang sekedar hanya bid'ah saja, dan ini membutuhkan ketajaman analisis untuk bisa membedakan antara satu dengan yang lain ini. Summa ini, kemudian aku, maksudnya Al-Ghazali, ibtada'tu, memulai aku, ba'dal faraghi, setelah selesai, min ilmil kalami, dari ilmu kalam ya. Setelah selesai belajar ilmu kalam, kemudian aku mulai belajar bi ilmil falsafati, memulai dengan ilmu falsafah. Wa alimtu, dan mengetahui aku, yakinan, secara yakin, annahu, sesungguhnya dhamir sya'an ini, hal berikut ini, la yakifu, tidak bisa mengetahui, ala fasadi nau'in, terhadap lemahnya atau rusaknya satu jenis minal ulumi, dari ilmu-ilmu ya. Man fa'ilnya yakifu, man, seseorang, la yakifu, yang tidak bisa mengetahui orang ini, ala muntaha dzalikal ilmi, terhadap puncaknya ilmu itu. Orang tidak akan bisa mengetahui kelemahan suatu pengetahuan kalau dia tidak mempelajari pengetahuan itu sampai ke titik puncaknya. Itu intinya. Sampean kalau mau mengkritik ilmu falsafah, belajar dulu filsafat sampai ke ujungnya. Kalau masih tipis-tipis belajarnya, kamu nggak akan tahu tentang apa yang menjadi kelemahan dalam ilmu itu. Ini kaidah penting ini ya. La yakifu ala fasadi nau'in minal ulumi man la yakifu ala muntaha dzalikal ilm. Ini kaidah dari Al-Ghazali yang bisa menjadi pegangan kepada semua orang. Sampean kritik sesuatu harus memahami sesuatu itu sampai ke dalam-dalamnya, sampai kamu mengetahui kelemahan sesuatu itu. Jadi mengkritik sesuatu pendapat mengandaikan sampean menguasai dengan baik pendapat itu, memahaminya dan melampauinya. Nah, itu belum sampean capai level itu, sampean nggak bisa mengkritik suatu pendapat ya. Thumma yazida hatta yusawiya, sehingga menyamai orang ini, a'lamahum, orang yang paling alim ya, di antara orang-orang yang ahli mengenai ilmu itu ya, fi asli dzalikal ilmi, di dalam pokoknya ilmu itu, sampai menyamai orang-orang yang ahli dalam ilmu yang sampean mau kritik itu. Bahkan bukan hanya itu saja, thumma yazida, kemudian melebihi, ngungkuli, melampaui orang ini ya, seseorang, alaihi, terhadap a'lamahum tadi, wa yujawiza, dan melampaui orang ini darajatahu, terhadap derajatnya orang alim ini, a'lamahum ini. Karena dia sudah mempelajari sampai ke puncaknya ilmu itu, fayat toli'ah, maka menjadi tahu orang yang kepingin kritik suatu ilmu ini ya, atau man tadi itu, fayat toli'ah, maka menjadi tahu man tadi, alama, kepada sesuatu, kepada suatu poin atau sisi atau ilmu ya, lam yattali, yang tidak mengetahui, alaihi, kepada ma ini, sahibul ilmi, orang yang punya ilmunya sendiri. Karena saking dia mendalamnya pemahamannya, sampai dia mengetahui kelemahan yang tidak diketahui oleh yang punya ilmu itu sendiri. Min ghorin, dari suatu dari satu ghorin itu kedalaman ya, maksudnya lubang yang dalam yang menjadi tempat kepleset ya, maksudnya ghorin di sini. Wa ghailatin, dan bahaya ya.
Jadi kelemahan-kelemahan yang merupakan titik lemah di dalam ilmu itu. Fa'idzaka, maka dalam saat itulah, pada saat itulah yumkinu, menjadi mungkin an yakuna ada ma sesuatu pendapat yadda'i yang mengaku man tadi hi kepada ma min fasadi berupa kelemahan dari ilmu ini ya, hakon adalah khobarnya, yakuna hakon adalah benar. Jadi sampai kalau ini terjadi, jadi kalau kamu bisa mendalami ilmu itu sampai ke intinya, bahkan melampauinya, sampai kamu mengetahui kelemahan-kelemahannya, sampai kamu, kalau kamu sudah sampai ke level itu, baru klaim kamu, tuduhan kamu bahwa ada kelemahan dalam ilmu itu benar. Walam aro, nah ini klaim yang sangat tinggi sekali dari Imam Ghazali ini ya. Walam aro, dan tidak melihat aku, maksudnya Al-Ghazali, ahadan seseorang min ulama'il islami, di antara ulama-ulama Islam ya. Sarafa yang sarafa yang menumpahkan ya, yang mengarahkan inana inayati terhadap kendali perhatiannya dia. Inan itu artinya kendali untuk mengendalikan kuda itu loh ya, kuda itu kan ada apa namanya, kendali kuda itu namanya inan itu ya kendali kuda, talinya yang untuk mengendalikan kuda itu. Jadi tidak ada orang yang mengarahkan kendali perhatiannya ini wahimmati dan ya sama perhatiannya orang ini ila dzalika, kepada ini semua tadi ini. Gak ada seorang pun yang di antara para ulama Islam selain Al-Ghazali yang mampu sampai ke level ini. Ya ini maksudnya ulama Islam sebelum beliau, karena setelah beliau nanti ada orang lain yang melakukan hal yang sama, yaitu orang namanya Imam Asy-Syahrastani ya, yang menulis kitab yang terkenal sekali yaitu Al-Milal wan Nihal ya, tentang sejarah firqah-firqah dalam Islam. Imam Asy-Syahrastani itu menulis buku juga tentang kritik terhadap filsafat Ibnu Sina, judulnya adalah Masari'ul Falasifah. Jadi kalau Al-Ghazali itu kitab kritiknya terhadap filsafat namanya Tahafutul Falasifah, kalau Asy-Syahrastani itu adalah Masari'ul Falasifah ya. Bisa dibaca Masari'ul Falasifah atau Musari'ul Falasifah ya. Artinya orang yang ngajak gelut para filosof ya. Atau tempat gelutnya para ahli filsafat, atau tempat terkaparnya para filosof, itu maksudnya Masari'ul Falasifah. Walam yakun, dan tidak ada fi kutubil mutakallimina, di dalam kitab-kitabnya para ahli kalam, min kalamihim, dari pendapat-pendapatnya mutakallimin ya. Haitsush taghalu ya. Sekiranya sibuk para mutakallimin ini birraddi, dengan mengkritik ya alaihim, terhadap para ahli filsafat. Kalaupun ada orang-orang ahli kalam yang mengkritik para ahli filsafat ya, itu saya tidak menemukan kecuali ya illa kalimatun, kecuali kalimat-kalimat ma'dudatun yang terbatas, mubaddadatun yang terserak-serak, tidak kritik yang komprehensif, kira-kira gitu. Zahiratut tanaqudi, yang sangat kelihatan saling kontradiksinya, saling pertentangannya. Wal fasadi, dan kelemahannya, kerusakannya. La yudhannu, yang tidak akan bisa disangka, al-ightiraru, tertipu, biha, dengan kalimat tadi itu, li ghafilin, kepada orang yang lalai, alpa, amiyin, yang bersifat awam ya. Bahkan orang pembaca awam pun kalau baca kritik-kritiknya para ahli kalam yang seperti ini, itu nggak akan tertarik juga, karena sporadis, tidak komprehensif, tidak solid ya. Jadi kritik-kritik terhadap filsafat ini nggak ada yang sebaik seperti yang diharapkan oleh Al-Ghazali. Karena itu Al-Ghazali menulis kritik atas filsafat itu berdasarkan pendalaman beliau sendiri. Fadlan, apalagi aman dari atau terhadap orang yadda'i, yang mengaku orang ini daqaiqul ulumi,
kedalaman atau rincian-rincian yang paling detail dari ilmu-ilmu ya. Fa'alimtu, maka mengetahui aku anna radda hadzal madhhabi, bahwa mengkritik madhab ini, madhab filsafat maksudnya, qabla fahmi, sebelum memahami madhab ini, wal ittila'i, dan mengetahui ala kunnihi, terhadap intinya madhab ini, itu adalah ramyun, melempar, fi amayatin atau fi imayatin, di dalam keadaan buta. Kalau sampean mau mengkritik filsafat ya, tanpa mengetahui inti filsafat, itu sama dengan orang menembak, memanah dalam kegelapan. Ngawur maksudnya itu, ramyun fi imayatin. Ini redaksi yang bagus sekali, bisa dipinjam untuk ngarang bahasa Arab kalau ada yang kepingin ngarang ya. Kalau mau nulis sesuatu, ini bisa dipinjam ungkapan ini. Ramyun fi imayatin. Ini ungkapan idiomatik ya. Ini sama dengan memanah dalam kegelapan. Jadi, dan Al-Ghazali nggak mau melakukan hal seperti itu ya. Saya teruskan sedikit ya sampai di ujung paragraf ini. Fashammartu, maka mingkis aku, mewingkis, wingkis itu bahasa Indonesianya, rolling up itu apa namanya? Apa Mbak Inas? Apa ya? Mewingkis menyingsingkan ya, menggulung, menyingsingkan aku, mansakil jiddi, terhadap sikunya, maksudnya siku ya ini tangan atau sikunya, ketekunan, keseriusan ya, fi takhsili dzalikal ilmi, di dalam menghasilkan ilmu tadi itu, ilmu filsafat ya. Akhirnya karena Al-Ghazali menganggap tidak ada orang yang mau melakukan pendalaman terhadap filsafat ini sampai ke intinya, ya sudah, aku sendiri yang akan melakukannya. Aku wingkis menyingsingkan lengan tangan, kemudian minal kutubi ya, dari kitab-kitab, di mujarradil mutalaati, dengan hanya membaca saja. Jadi Al-Ghazali ini belajar filsafat tanpa guru, otodidak, belajar sendiri. Min ghairi isti'anatin, tanpa meminta pertolongan, bi ustadzin, dengan seorang guru, wa muallimin, dan seorang pengajar. Wa aqbaltu, dan bertekun aku ya, menekuni aku ala dzalika, terhadap itu semua ya, kitab-kitabnya para filosof ini, fi auqati faraghi, di antara waktu-waktu kosongku ya. Minat tadrisi, dari mengajar, wa tasnifi, dan ngarang ya, fil ulumi, di dalam ilmu-ilmu asy'ariyati, yang bersifat keagamaan. Jadi Al-Ghazali itu belajar filsafat di tengah-tengah jam-jam kosongnya pada saat tidak ngajar atau tidak menulis. Artinya ya, orang ini dahsyat sekali kemampuan kemampuan kecerdasannya, belajar filsafat sampai ke titik yang paling dalam, tapi itu dilakukan secara otodidak, tanpa guru, dan di antara jam-jam nganggur, tidak sedang beraktivitas. Wa ana, sementara aku, mamnuun disibukkan bitadrisi, dengan mengajar, wal ifadati, dan memberikan pengajaran, li thalathimi'ati nafarin, terhadap 300 orang, minat tolabati, dari para santri-santri, di Baghdad, di tanah Baghdad ya. Wa ana, dan aku, mamnuun disibukkan atau dicobai, artinya dibebani ya, bitadrisi, dengan mengajar, wal ifadati, dan memberikan pengajaran, li thalathimi'ati nafarin, terhadap 300 orang, minat tolabati, dari para santri-santri ya, di Baghdad, di kota Baghdad ya. Kota Baghdad itu bisa menggunakan dal atau zal ya, Baghdad atau Baghdad ya. Jadi Al-Ghazali punya murid 300 orang
Dan ini bukan murid biasa, tapi murid-murid yang levelnya doktor, PhD ya, kiai-kiai besar. Jadi sambil beliau ngajar itu belajar filsafat secara otodidak ya. Sekian ngaji Al-Munqidh, mari kita ganti ngaji Ihya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.